Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan memandu teman-teman untuk melakukan proses ataupun tahapan ya instalasi MinIO di Ubuntu 24.04 ya pada server lokal kita ya. Jadi MinIO sendiri merupakan sebuah objek storage berbasis open source yang kompatibel dengan Amazon S3 API, sehingga memungkinkan kita untuk menyimpan, mengelola data dalam bentuk objek secara efisien. Dengan kemampuan skalabilitas yang tinggi, MinIO sangat cocok untuk aplikasi modern seperti backup server, penyimpanan data, dan sistem analitik yang membutuhkan kinerja cepat dan keamanan tingkat tinggi. Adapun fungsi dan keunggulan dari MinIO sendiri adalah yang pertama adalah skalabilitasnya dan performanya yang tinggi ya. Jadi MinIO dirancang untuk menangani volume data yang besar dengan kecepatan tinggi, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja penyimpanan yang handal dan cepat, bahkan di lingkungan lokal server ya. Selanjutnya kompatibel dengan S3. MinIO sepenuhnya kompatibel dengan Amazon S3 API, memungkinkan kita untuk bisa melakukan integrasi secara mudah dengan berbagai aplikasi dan layanan yang sudah menggunakan S3. Jadi kita bisa menggunakan tools dan SDK atau Software Development Kit yang sudah ada tanpa perubahan yang besar. Faktor yang ketiga adalah keamanan dan perlindungan data. MinIO menggunakan atau menyediakan fitur-fitur seperti object locking, server side encryption, dan fitur-fitur lainnya ya. Selanjutnya pemanfaatan storage lokal. MinIO memungkinkan kita untuk dapat memanfaatkan penyimpanan lokal, utamanya di server pribadi ya, atau on-premise, ataupun cloud pribadi dengan fitur manajemen file berbasis objek yang mudah diakses melalui antarmuka berbasis web ataupun API. Adapun pemanfaatan MinIO sendiri adalah MinIO sangat bermanfaat untuk berbagai kebutuhan dan penyimpanan data seperti backup data, penyimpanan media, aplikasi cloud dan big data, serta penyimpanan berbasis S3. Nah, di video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk melakukan proses instalasi, tahapan-tahapan sampai kita melakukan proses pembuatan bucket ya pada MinIO sendiri. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya tentang sistem administration. Jadi kita mulai saja. Di sini saya sudah terkoneksi ke server yang akan kita gunakan. Kita masuk ke super user terlebih dahulu. Pertama-tama kita pastikan server kita bisa terkoneksi ke internet. Oke, bisa terkoneksi ke internet. Setelah itu kita akan melakukan proses update dan upgrade ya. Ya, kita tunggu hingga proses update dan upgrade-nya selesai. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba pause video ini sampai ke tahapan akhir proses update dan upgrade-nya selesai. Oke, proses upgrade-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat folder ataupun directory khusus untuk data ya yang akan digunakan untuk melakukan proses penyimpanan MinIO-nya. Jadi kita akan tempatkan datanya di directory /data ya, /MinIO. Jadi kita buatkan mkdir spasi -p data /MinIO. Kita enter. Jadi datanya ada di root ya, di folder data. ls data ada directory MinIO. Setelah itu kita akan mendownload ya file binary dari MinIO-nya. Jadi kita tinggal wget pada link dl.min.io/server/MinIO/release yang versi Linux AMD 64 ya. Berarti kita menggunakan 64 bit MinIO. Nah, sistem akan mendownload file binary dari MinIO-nya.
kapasitasnya kurang lebih berukuran 100 MB. Jadi file ini akan menjalankan service min.io pada server lokal kita ya. Oke, kita pause sampai proses downloadnya selesai. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan ubah permissionnya dari file yang kita sudah unduh tadi. Kita akan berikan permission executable ya, min.io. Selanjutnya kita akan pindahkan direktori filenya ke direktori binary ya, agar bisa dieksekusi secara global. Oke, sudah kita pindahkan. Sekarang harusnya kita sudah bisa eksekusi ya, min.io, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk agar min.io-nya dapat dijalankan dengan efektif, kita akan membuatkan user khusus ya. Kita akan user add min.r min.io user min.s shell-nya adalah no-login /sbin no-login. Selanjutnya kita akan konfigurasi permission-nya ya. Kita akan chown kepemilikan file pada direktori min.io user untuk folder yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi chown min.io user /2 min.io user /data /min.io. Oke, kita sudah ubah. Sekarang harusnya kepemilikan direktori datanya sudah sesuai ya, sudah dimiliki oleh user yang barusan kita buat. Selanjutnya kita akan buatkan sebuah file konfigurasi default. Jadi kita akan nano /etc/default /min.io. Nah, di file konfigurasi default ini kita akan buatkan beberapa parameter ya, seperti min.io volume. Itu kita akan informasikan ke service ataupun binary min.io-nya bahwa direktori penyimpanan min.io-nya atau volumenya berada di /data /min.io. Selanjutnya min.io root underscore ya, root user itu adalah Walid Umar. min.io root password adalah passwordnya ya, misalnya admin tkj 123. Selanjutnya min.io untuk server URL adalah di http://2 IP address ya. Nah, kita akan coba cek dulu berapa IP address kita. Di sini IP address-nya adalah 10.142.1.108. 10.142.1.108. 10.142.1.108.29000 ya. Jadi itu adalah port ataupun service yang digunakan oleh min.io ya. Sekali lagi untuk penggunaan IP address di sini menyesuaikan ya. Jadi kalau teman-teman memiliki IP address yang berbeda, itu silakan disesuaikan ya. Jadi IP lokal yang dimasukkan. Misalnya IP address-nya menggunakan IP address 1.10 ataupun 1.100, itu silakan diisi 1.100.29000. Nah, setelah itu kita akan simpan konfigurasinya. Langkah selanjutnya adalah kita akan buatkan service ya, daemon service pada sistem D ya, pada sistem D, agar min.io-nya bisa jalan secara otomatis. min.io titik service. Nah, selanjutnya kita akan pastikan script berikut. Jadi script ini adalah script yang bisa menjalankan min.io-nya secara otomatis ya. Jadi di sini dibagi menjadi 3, ada unit, ada service ya. Di sini mendefinisikan username-nya, grupnya, serta environment file-nya ya. Dan service ataupun layanan yang akan dieksekusi ya. Jadi dia akan melakukan proses eksekusi pada file min.io yang ada di bin ya sebagai server. min.io volumenya itu berdasarkan parameter yang ada di min.io-nya.
dan console address-nya adalah 9001. Oke, selanjutnya kita simpan konfigurasinya. Setelah itu kita akan sistem CTL daemon kita akan eksekusi dan kita akan reload ya. Nah, setelah itu kita akan aktifkan agar daemon ataupun service dari MinIO-nya berjalan ketika sistem reboot ya. Oke, sudah dijalankan, sudah dibuatkan symlink-nya dan akan berjalan secara otomatis ketika server restart ya. Kita sistem CTL start MinIO. Oke. Setelah itu kita juga bisa melakukan proses pengecekan sistem CTL status ya. Status MinIO. Oke, sekarang kita bisa lihat status MinIO-nya sudah running dan dia sudah jalan di port ya. Di port 9000. Seperti itu. Nah, jadi karena kita install MinIO-nya di public, berarti kita akan coba akses ya menggunakan domain ya. Kita akan menggunakan domain LMS id.9000. Atau kita juga bisa akses menggunakan 9001 ya. Oke, belum ada respon ya. Oke, karena ada permasalahan tadi ya, kayaknya kita harus mengakses ya MinIO kita menggunakan IP public ya. Jadi cara untuk ngecek IP public yang kita gunakan adalah curl ifconfig.me. Oke, IP address-nya adalah 103.26.105. Kita copy dan kita coba akses. Jadi untuk mengakses itu kayaknya kita harus melakukan konfigurasi tambahan ya agar kita bisa akses menggunakan domain. Oke, di sini kita akan login menggunakan username yang sudah kita setting pada file Minio-nya ya. Jadi username-nya adalah Walid Umar, password-nya adalah admin tkj 123. Jadi kalau teman-teman yang install di server seperti VirtualBox ya atau server yang berada pada jaringan lokal tentunya bisa langsung diakses menggunakan IP 10.142.1.108 ya. Oke, kita coba tes login admin tkj 123. Oke, MinIO-nya sudah berhasil ya diakses. Di sini kita diarahkan untuk membuat sebuah bucket ya. Jadi MinIO menggunakan bucket untuk mengorganisasikan objek ya. Jadi sebuah bucket itu sama saja dengan sebuah folder ataupun direktori dalam file system di mana setiap bucket dapat menyimpan sebuah data atau sebuah informasi ya dengan berbentuk objek ya. Jadi berbeda dengan kita nyimpan file ataupun data pada sebuah file system ya. Jadi kita buat sebuah bucket. Sini kita akan namakan bucket yang akan kita buat. Oke. Misalnya belajar buat bucket. Saya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa fitur ya. Jadi versioning itu adalah fitur yang dapat mengizinkan kita untuk membuat sebuah file dalam beberapa versi ya, dalam sebuah objek ya, dalam satu key. Kalau di kuota limit itu kita akan bisa membatasi berapa ukuran data yang bisa disimpan. Sedangkan object looking adalah mencegah objek untuk bisa di delete ya. Jadi membutuhkan require support retention to legal hold ya. Jadi kita tidak bisa melakukan proses penghapusan ataupun rename terhadap data ya ketika kita aktifkan fitur object locking ya. Oke, kita disable saja.
Jadi kita buatkan default ya. Jadi versioning, object looking, dan kuotanya kita disable. Kita akan create bucket. Oke, bucket kita sudah berhasil dibuat. Aksesnya adalah read and write. Kita bisa buat beberapa bucket sebenarnya. Misalnya data. Ya, kita enter. Berarti sudah ada 2 bucket ya. Saya data archive. Kita buat archive juga akan dibuatkan ya. Jadi kita bisa memisah ya data-data yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan di masing-masing data ini kita bisa simpan file ya tentunya. Jadi kita tinggal masuk. Kita juga bisa klik akses ya untuk melihat informasi ataupun akses ya. Kita bisa lihat cek summary-nya, versioningnya, dan lain sebagainya. Kita bisa akses. Oke, kita bisa masuk ke objek browser. Kita akan masuk ke archive. Kita akan coba untuk mengupload sebuah file ataupun folder baru ya. Kita akan coba upload sebuah file. Misalnya ada sebuah file zip. Kita sudah berhasil upload. Kita juga bisa upload beberapa folder ya. Jadi kita akan upload file beberapa folder. Upload. Oke, dia akan upload beberapa file di dalam folder tersebut ke bucket archive kita. Jadi dia sama halnya dengan kita memiliki penyimpanan ya, penyimpanan yang ada di cloud. Namun perbedaannya adalah ketika kita menyimpan menggunakan MinIO ini adalah data kita akan dianalogikan sebagai sebuah objek ya, karena dia menggunakan konsep object storage. Oke, sedang diupload. Ada satu file lagi ya yang belum selesai. Oke, sudah berhasil. Dan sini sudah ada folder dan sudah ada file. Kita bisa buka dan kita bisa cek juga ya. Oke. Ya, kita bisa preview ya. Oke, di sini karena kita pakai Firefox kayaknya belum terinstall aplikasi untuk preview PDF-nya. Sehingga tidak bisa untuk preview ya. Oke, saya rasa sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kita bisa lihat di dalam folder ataupun di dalam bucket archive yang kita gunakan. Di sini sudah muncul kapasitasnya ya, size-nya seperti apa, objeknya seperti apa. Jadi diinformasikan bahwa di dalam archive, di dalam bucket ini sudah ada 14 objek ya. Sudah ada 14 objek berukuran 54 MB. Sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.